Kenapa kemudian kami orang-orang Islam ketika membela agama kami, ketika membela nama-nama yang mulia yang ada di dalam agama kami dibilang fundamental, kami dibilang radikal. Padahal ini benar, nama yang harus kita bela. Kok kamu seenaknya sendiri menistakan nama-nama yang harus kami bela? Ini kan lucu, dibalik-balik. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, saya kembali ke tema bahwa orang soleh itu ada, wali Allah itu ada. Apa dalilnya? Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapapun manusia yang dia memusuhi salah satu waliku, maka aku tegaskan, aku kibarkan genderang perang kepada orang itu. Itu hadis Nabi sahih dalam riwayat Muslim. Saya ulang. Man adali waliyan, siapapun manusia yang memusuhiku dengan cara memusuhi wali-waliku atau salah satu waliku, faqad adzantuhu, faqad maka aku telah adzantuhu, izinkan untuk dia bil harb, untuk diperangi. Bil harbi, untuk diperangi. Jadi orang yang menista para wali Allah, orang yang menista orang-orang soleh, wajar kalau kemudian kita perangi. Cuman kita perangi menggunakan cara-cara yang santun kan. Kita ini kalau amar ma'ruf menggunakan ma'ruf. Kita kalau amar ma'ruf bil ma'ruf, ya kan? Kita kalau nahi mungkar bil ma'ruf juga. Amar ma'ruf menyeru kepada sesuatu yang ma'ruf pakai ma'ruf. Menghilangkan kemungkaran dengan cara yang ma'ruf juga, bukan dengan cara yang mungkar. Menghilangkan yang mungkar dengan cara yang mungkar padha mungkar. Iya kan? Maka kalau kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar, dua-duanya harus ma'ruf. Amar ma'ruf harus dengan ma'ruf, nahi mungkar harus dengan ma'ruf. Maka untuk nahi mungkar kepada orang-orang seperti itu dengan cara yang ma'ruf juga. Sudahlah, dengan cara apa kita akan bisa memberikan pelajaran kepada orang tersebut? Pakai jalur hukum, pakai jalur yang lain silahkan. Pakai cara-cara yang dianggap ma'ruf, dianggap baik oleh tempat tersebut. Tapi yang penting bahwa siapapun manusia yang menghina para wali Allah atau salah satu wali Allah, orang tersebut layak untuk diperangi. Ini dalil bahwa wali Allah itu ada. Ini dalil bahwasanya wali Allah itu ada. Suatu hari, ini ada cerita di dalam kitab kitab Syiar A'lamin Nubula. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubula itu diceritakan, ini salah satu sosok orang terkenal sekali. Beliau namanya Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari dikatakan ya kalau kita mohon maaf ya, karena kita nih hidupnya di Solo, kemudian areanya area Muhammadiyah, areanya Al Irsyad, areanya mungkin Ngeruki, mohon maaf ya. Itu area-area yang mungkin kalau nyebut nama wali ngerti ada wali, cuman tidak terlalu tidak terlalu ke atas gitulah, tidak terlalu pembahasannya terlalu berlebihan gitu. Tapi sebenarnya tetap ada nama wali itu. Nah, salah satu yang mengkategorikan Al-Imam Bukhari itu juga orang-orang ahli sunnah sendiri. Beliau termasuk salah satu wali Allah. Ini ceritanya begini. Imam Bukhari ini kan seorang ahli hadis. Dia hafal ribuan hadis. Jadi di dalam kitab Sahih Bukhari itu yang sudah termukhtasar, yang sudah teringkas ada 300-an ribu hadis. 300.000 hadis. Yang sebelumnya ada ribuan hadis yang ada di dalam kepalanya beliau. Yang ada di dalam kepalanya beliau kemudian diikhtisar, dicarikan, diringkaskan yang sahihnya tidak bisa diganggu gugat. Akhirnya terbentuklah kitab namanya As-Sahih. As-Sahih atau As-Sahih lil Bukhari, lil Imam Al-Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini pada saat menulis hadis, setiap kali mau nulis hadis itu salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Kemudian setiap kali dia tertidur, dia selalu mimpi ketemu Rasulullah. Pernah mimpi ketemu Rasul? Urung wali berarti. Iya kan? Pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW? Urung wali berarti.
Imam Bukhari ini setiap tertidur mimpi ketemu Nabi. Setiap kali tidur mimpi ketemu Nabi, setiap mimpinya ketika beliau berwudu umpamanya, ketika beliau makan umpamanya. Diceritakan dalam kitab syiar itu. Ketika beliau apalah pekerjaannya yang dia lakukan, itu selalu Nabi itu mengatakan betul. Kamu betul, kamu betul. Dan ketika Nabi melangkah, Nabi Al-Imamul Bukhari itu mengikuti langkahnya, persis seperti langkahnya Nabi Muhammad SAW. Itu mimpinya Imam Bukhari. Dari mimpi tersebut kemudian diceritakan oleh para ulama. Hadis-hadisnya beliau itu, jadi dalam takwil mimpi, hadis-hadisnya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari itu persis seperti yang Rasulullah katakan. Itu sepakat para ulama bahwa mimpinya Al-Imam Al-Bukhari menjadi salah satu indikator benarnya kitab Jami' As-Sahih. Kitab As-Sahih lil Bukhari. Ini luar biasa. Jadi Imam Bukhari menempuh ribuan kilo, ratusan kilo untuk mendapatkan beberapa hadis yang dia inginkan. Dicek betul hadisnya sahih atau tidak, kalimatnya seperti apa, perbedaan lafadznya ada atau tidak, itu luar biasa. Ini sungguh sangat luar biasa. Nah, suatu hari Al-Imamul Bukhari ini diminta sama salah seorang gubernur, salah seorang sultan lah, gubernur distrik Bukhara. Bukhara ini ada di sekitaran Rusia saat ini. Nah, beliau diminta untuk ngajari anaknya ke dalam rumahnya, ke dalam istananya. Kemudian jawaban dari Al-Imamul Bukhari adalah, mohon maaf, aku nggak bisa. Karena hadis ini harus dimiliki oleh umat. Dan waktuku harus aku berikan kepada umat. Karena kalau aku masuk ke dalam istanamu, waktu gue habis hanya untuk ngajari anakmu, belum tentu anakmu bermanfaat untuk umat, kan gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Bukhari dibully, dinista. Jadi Imam Bukhari ini dibully, dinista, dikejar-kejar, mau ditangkap. Muter sana sini. Masjid ini, delik meneh masjid liane, delik meneh masjid liane. Maka nanti ulama-ulama tuh ya, kalau diburu, dia deliknya neng masjid. ini penting ini. Ini rahasia imam, rahasia para wali, rahasianya para ulama. Kalau diburu, rata-rata perginya kemana? Ke masjid. Pondok-pondok tuh. Saya nggak mau nyebar rahasia. Tapi memang gitu. Rata-rata para ulama itu mencari perlindungannya berdekatan sama Allah. Jadi dia nggak takut mati. Bukan berarti dia diburu tuh terus takut mati. Enggak. Berhadapan dengan musuh pun berani sekali. Nomor 1 para ulama itu. Dia nggak takut. Cuman semakin mendekatkan diri kepada Allah membuat dia semakin tenang. Jadi dia tidak ada rasa takut. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapapun wali Allah, entah diburu, entah dibully, entah diancam, orang wedi. Tidak takut dia. Kenapa nggak takut? Sudah dijanjikan sama Allah, para wali Allah itu tidak punya rasa takut kepada musuh-musuhnya. Dan dia tidak punya rasa sedih. Aku dibully ya nggak sedih. Ini kehebatan para ulama kita. Dan mereka berharap betul ya. Mereka betul-betul mempunyai keinginan negara atau suatu daerah atau suatu masa itu kalau ingin baik ya diterapkan. Ya, diterapkan berbagai macam hukum dan syariat yang Allah SWT turunkan kepada mereka. Dan itu perjuangan para ulama. Maka mereka nggak pernah takut gitu. Nah, Imam Bukhari juga begitu. Diburu itu muter-muter di daerah Bukhara. Nggak ketemu-temu karena delik neng masjid. Sampai kemudian dia ngomong kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, udahlah, kamu nggak usah ngikutin aku. Karena setiap kali beliau kemana-mana diikuti para sahabatnya. Nggak ingin ketinggalan hadis-hadisnya itu. Nggak ingin ketinggalan. Terus beliau ngomong kepada sahabatnya, udahlah, kamu di sini aja. Saya tak pergi dari kota ini malam-malam nanti biar nggak ketahuan. Itu kata beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi menuju daerah Samarkand. Masih di daerah sana juga. Di daerah Samarkand tersebut beliau rada aman awal-awalnya karena orang nggak tahu, dikejar-kejar nggak pada tahu gitu kan. Lah kok tiba-tiba Allah takdirkan para askar juga tahu, para tentara kerajaan yang dimiliki oleh si sultan tadi mengetahui. Akhirnya apa yang terjadi? Dikejar-kejar lagi. Sampai suatu masa dia delik di sebuah masjid
bersama sahabat-sahabat yang ada di masjid tersebut karena dia terkenal kan. Namanya Imam Bukhari kan terkenal di mana-mana. Ya, terkenalnya sejak kecil kan. Umur 10 tahun aja dia udah diundang ke Makkah, diuji oleh 10 ulama ahli hadis. 10 ulama ini membawa 10 hadis. Membawa 10 hadis. Hadisnya diputar-putar sanadnya, diputar-putar matannya. Imam Bukhari meneng aja, diem aja. Loh kok kamu nggak jawab? Aku nggak ngerti. Sampai ke pertanyaan 10 dari ulama yang ke-10 itu. 10 hadis diberikan, diubah sanadnya, diubah riwayatnya, udah diputar-putar semuanya. Aku nggak ngerti. Loh katanya kamu ini terkenal. Katanya kamu ini terkenal kecerdasannya, ilmu hadisnya. Gimana kok seperti ini? Akhirnya Imam Bukhari baru menjawab. Wahai imam yang pertama. Lafadz yang Anda sampaikan seperti ini, sampai 10 hadis. Itu salah semua. Yang benar adalah, nih hadis pertama yang benar begini, kedua begini, terus begitu. Jadi dalam sekali duduk, dia dikasih kalimat 10 hadis salah kabeh, itu langsung bisa merekam tanpa salah. Padahal itu hadis salah. Jadi apa ya, memorinya itu sudah luar biasa sekali. Lebih cepat dari apa ya, kalau sekarang tuh apa namanya itu komputer tuh lebih cepat dari prosesornya apa gitu. Dia merekam tuh cepatnya minta ampun. Sangat-sangat luar biasa. Seperti ini Allah SWT siapkan para hambanya untuk mendapatkan ilmu dari Allah SWT. Allah siapkan orang-orang istimewa. Makanya wajar ada wali, itu wajar. Soalnya apa? Mereka yang berhasil membukukan hadis, berhasil membukukan Al-Quran, itu mereka orang-orang istimewa. Kalau nggak ada mereka, gimana kita akan menikmati buku-buku itu? Gitu. Nah, kembali lagi ke cerita tadi. Ketika Al-Imamul Bukhari berada di Samarkand, putar-putar sana sini, sampai kemudian muncul dia berhenti di suatu masjid. Di masjid tersebut, para sahabatnya itu ingin melindungi. Udahlah, kita istirahat di sini, udah capek aku rasanya. Aku udah capek ini. Mau ke sana kemarin udah capek. Ini kok yo ora rampung-rampung ming yo nggak gelem ngajar ning istana kok ngantek seperti ini gitu loh. Kok nggak sampai kok nggak selesai lah kayak gitu itu. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang kehidupanku nanti dirasa lebih baik, tolong hidupkan aku, tolong aku, selesaikan masalahku ini. Tapi kalau memang matiku hari ini juga lebih baik buat aku, ya sudahlah ambil nyawaku, aku udah capek ya Allah. Tapi ya Allah, wallahi inni la'usyaqun bika. Demi Allah, aku ini sedang rindu padamu. Wallahi inni la'usyaqun bi rasulik. Aku juga sangat rindu kepada Rasulmu. Kata Al-Imam Al-Bukhari. Mengadahkan tangannya, dilap, kok meninggal saat itu juga. Allahu Akbar. Sahabat-sahabatnya ngerti kalimat itu. Makanya diceritakan dalam kitab siyar itu. Ini luar biasa. Maka dari itu, ikhwatifillah, ada orang yang lebih soleh dari kita. Tapi Imam Bukhari gak pernah ngomong, aku lebih soleh dari kalian loh ya. Gak ada riwayat kayak gitu. Ada wali di antara kita, ada. Tapi Imam Bukhari gak pernah ngomong, aku wali loh. Aku wali loh, hati-hati loh kamu. Gak boleh ngomong buruk sama saya, gak boleh gitu. Tapi itu ada. Saya akui itu ada. Dan kita harus hormat kepada mereka. Lalu bagaimana Ustaz cara membedakan atau cara menegaskan ada wali dan tidak? Bagaimana umat perasaannya atau sikapnya terhadap orang tersebut? Udah gitu aja. Kesolehan seseorang itu kan bisa terlihat. Dari apa? Setidaknya orang tersebut tidak pernah melakukan kemaksiatan. Itu syarat pertama. Kalau orang tersebut sudah pernah melakukan kemaksiatan, maksudnya kemaksiatan yang berat, yang besar, yang kemudian orang itu juga melihat, ya gimana mau disebut wali? Kan susah. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwatifillah? Sultan ini yang ada di Bukhara ini namanya Ahmad bin Khalid. Namanya Al-Imam Ahmad, bukan imam ya, tapi karena sebutannya saat itu imam kan imam ya, imam yang sebagai pejabat gitu loh, bukan imam dalam bidang hadis, tapi imam sebagai pejabat. Namanya Ahmad bin Khalid. Nah, Ahmad bin Khalid ini dalam waktu 3 hari setelah wafatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, jadi dia ditangkap oleh khalifah, oleh askar atau tentaranya para khalifah. Dia dituduh korupsi dan ketahuan korupsinya, dipenjara dan mati dalam penjara. Mudah kan bagi Allah SWT untuk mengirimkan para malaikatnya. Hei, ini nih
waliku. Siapapun orang yang memusuhi waliku, dia akan mati, dia akan terbunuh, dia mudah diperangi. Gampang bagi Allah. Orang ini nih, orang yang sangat cinta kepadaku. Dalam suatu riwayat begini. Allah Subhanahu wa taala da'a Jibril. Allah mengundang atau memanggil Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril sini. Allah SWT berkata, inna fulanan ahabbani. Ada seseorang yang sedang mencintaiku nih. Kata Allah SWT. Jadi Allah tuh ngerasa. Allah ngerti betul siapa orang yang sedang mencintainya. Allah tahu betul. Ini hadisnya hadis qudsi. Hadis yang Allah SWT berkata dan diriwayatkan kepada Rasulullah. Artinya Rasulullah meriwayatkan pertama kali. Cuman hadis qudsi ini adalah sebuah kalimat Allah yang tidak boleh dibaca dalam Quran. Dalam sholat. Tapi kalau kalimat Allah yang termaktub di dalam Al-Quran baru boleh dibaca dalam sholat. Namanya Quran. Kalau yang bukan termaktub dalam Quran namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini kalau dibaca dalam sholat batal. Sholatnya batal. Nah, Allah SWT memanggil Jibril. Jibril, ketahuilah ada seseorang di muka bumi yang mencintaiku. Maka Allah SWT berkata kepada Jibril. Maka Allah SWT berkata kepada Jibril, ya Jibril ahibhu. Wahai Jibril, cintailah orang tersebut. Hei Jibril, ada orang mencintaiku, maka cintai orang itu. Enggak ada kalimat lain kecuali sami'na wa ata'na bagi malaikat Jibril. Enggak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Akhirnya apa yang terjadi? Malaikat Jibril turun ke langit di bawahnya. Para malaikat berkumpul karena pimpinan para malaikat sedang memberikan titah. Malaikat Jibril kan pemimpinnya para malaikat. Sayyidul Malak ini kan Jibril alaihissalam. Jadi pemimpinnya malaikat ini salah satu buktinya adalah beliau membawa Al-Quran. Diturunkan Al-Quran oleh Allah SWT dan dibawa oleh Jibril dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, beliau disebut Sayyidul Malak atau Sayyidul Malaika adalah di hari akhir. Di hari akhir ketika malaikat Israel itu sudah mencabut seluruh nyawa makhluk Allah SWT, dicabut semuanya. Malaikat Israel datang kepada Allah. Ya Allah, semua sudah aku selesaikan tugasnya. Sudah aku cabuti nyawa satu persatu tuh. Tinggal satu, Jibril. Akhirnya Allah SWT memanggil Jibril. Jibril sini. Itu cabut nyawanya Israel. Loh kok saya yang mencabut, bukankah dia yang engkau berikan tugas untuk mencabut nyawa? Loh, kok malah saya yang diberikan tugas untuk mencabut nyawa dia? Dan dia ini lebih besar daripada aku ya Allah, kata Jibril. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, cabutlah nyawanya dengan namaku.